Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda udah berbagi materi presentasi yang komprehensif ya soal analisis pendidikan di Indonesia. Misi kita hari ini seperti biasa kita gali data kuncinya, tantangannya apa aja, terus solusi yang ditawarin di materi itu gimana. Kita cari intisarinya untuk Anda. Oke, mari kita coba bongkar ya. Pertanyaan besarnya jelas sih, sistem pendidikan kita ini sejauh mana siapnya gitu buat hadapi tantangan sekarang sama masa depan. Sumber-sumber Anda ini ngasih gambaran yang cukup kompleks ya. Coba kita mulai dari datanya dulu deh, yang paling kelihatan menonjol. Di materi Anda kan ada data APS ya, angka partisipasi sekolah. Intinya ngukur berapa banyak anak usia sekolah yang beneran sekolah. Nah, untuk usia 7-12 tahun, ini tinggi loh, 99,2%. Ini bagus ya, tapi coba lihat kontrasnya di usia 16-18 tahun. Turunnya lumayan jauh, jadi cuma 78,3%, terus ditambah lagi angka putus sekolah SMA itu masih 4,1%. Ini bukan angka main-main ya, ini soal masa depan generasi muda kita. Iya, betul. Angka partisipasi yang turun di jenjang atas itu memang nunjukin ada isu retensi sama akses juga yang belum beres. Dan yang bikin makin gimana ya dalam masalahnya, seperti data Anda juga tunjukin, itu fakta kalau cuma 60% sekolah negeri di daerah tertinggal yang punya akses internet. Ini bukan sekedar gap teknologi biasa loh. Ini bisa dibilang ya mengunci potensi jutaan anak muda kita, terutama yang di luar pusat ekonomi digital. Jadi kayak semacam prediktor ketimpangan masa depan gitu. Dampaknya mungkin lebih kuat daripada sekedar nilai akademis aja. Wah, itu poin penting banget soal akar ketimpangannya. Selain internet ya, materi Anda juga nyebutin tantangan lain yang numpuk gitu. Ada ketimpangan kualitas antar daerah, terus kesenjangan fasilitas kota desa yang ya ampun masih kerasa banget. Kurikulum juga katanya belum sepenuhnya klik ya sama kebutuhan industri, sama teknologi baru. Belum lagi isu kesejahteraan guru yang belum rata. Terus yang penting juga, pendidikan karakter yang katanya belum terintegrasi mendalam. Aduh, kayak benang kusut ya. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik benang merahnya ke gambaran lebih besar, ya seperti yang disorot materi Anda juga, dampak sosialnya itu signifikan. Ketimpangan sosial ekonomi bisa makin lebar. Pola pikir di beberapa daerah mungkin ya agak sulit berkembang secepat yang lain. Ini menghambat mobilitas sosial. Dari sisi ekonomi, ini langsung pengaruhnya ke produktivitas tenaga kerja kita secara nasional. Ujung-ujungnya, ya daya saing SDM kita di level global. Bill, ya susah juga. Kayak yang mungkin terjadi di 40% sekolah negeri daerah tertinggal itu. Akses gawai sama internet ini masih PR besar. Terus dari sisi psikologis, ada juga sorotan soal fokus ke nilai akademis aja. Kadang makna belajarnya jadi hilang, ditambah isu bullying, krisis identitas remaja, perlu perhatian serius ini. Nah, tapi menariknya, materi Anda ini nggak berhenti di masalah doang. Ada solusi juga yang diusulkan. Dibagi dua, jangka pendek sama panjang. Kalau jangka pendek, fokusnya ke tindakan yang lebih cepat. Misalnya, distribusi guru sama fasilitas yang lebih adil. Terus, pelatihan intensif buat guru biar adaptif sama teknologi. Bantuan konkret kayak kuota internet, perangkat buat siswa yang butuh. Sama revitalisasi pendidikan karakter dan budi pekerti. Ini katanya buat nanemin nilai integritas, tanggung jawab gitu ya dalam belajar. Oke. Itu langkah cepat buat mademin kebakaran ya istilahnya. Tapi kan materi Anda juga nekenin perlunya reformasi sistemik jangka panjang. Nah, bedanya apa sih pendekatan ini sama yang jangka pendek tadi? Selain soal waktu ya, apa ini nyentuh akar masalah yang beda lagi menurut sumber Anda? Pertanyaan bagus. Bedanya itu fundamental, Mas. Solusi jangka panjang ini, sasarannya itu mesin sistem pendidikannya. Fokusnya reformasi kurikulum. Jadi nggak cuma kompetensi teknis, tapi juga nilai karakter diintegrasikan utuh. Lalu anggaran pendidikan yang efektif. Bukan cuma soal jumlah minimal 20% APBN itu ya, tapi gimana dipakainya, harus tepat sasaran. Terus ada penekanan kuat juga soal kemitraan sama industri. Sama pendekatan pendidikan yang lebih inklusif, kontekstual. Jadi disesuaikan sama kebutuhan lokal. Rekomendasi kebijakannya juga spesifik kok. Percepatan digitalisasi sekolah menyeluruh, penguatan pendidikan vokasi biar lulusan SMK siap kerja, evaluasi sistem zonasi, seleksi nasional, dan yang nggak kalah penting, dorong keterlibatan aktif masyarakat sama orang tua. Itu penting banget. Oke,
Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Jelas ya, lanskap pendidikan kita ini tantangannya berlapis, saling kait-mengait. Mulai dari akses dasar, kualitas, sampai relevansinya di era digital ini. Tapi sumber-sumber Anda juga nunjukin ada optimisme kok. Ada potensi perbaikan. Arah solusinya jelas. Kuncinya kayaknya di kolaborasi sama inovasi ya. Kayak kutipan penutup di materi Anda, masa depan bangsa ini ya memang sangat ditentukan kualitas pendidikannya hari ini. Iya. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan reflektif ya yang bisa Anda bawa pulang setelah deep dive ini. Dengan semua fokus ke pembenahan kurikulum, teknologi, anggaran yang lebih baik, gimana caranya kita bisa memastikan kalau pendidikan karakter yang juga penting banget disebut di materi Anda itu nggak cuma jadi tambahan atau slogan aja, tapi benar-benar meresap, terintegrasi di setiap napas pembelajaran. Gimana kita bentuk individu yang nggak cuma cerdas akademis, tapi juga, kokoh integritasnya, bijak hadapi perubahan zaman yang makin cepat ini. Pertanyaan penutup yang dalam dan relevan ya untuk kita renungkan. Terima kasih banyak sudah berbagi materi yang kaya ini. Semoga deep dive singkat kita kali ini ngasih perspektif baru dan bermanfaat buat Anda semua.